Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai kebiasaan 6 yang berjudul Wujudkan Sinergi. Pertama kali, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sela Puspitasari dengan NIM 40. Perkenalkan, nama saya Diasra Sahyaniati dengan NIM 017. Perkenalkan, nama saya Meili Wanikma dengan NIM 18. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zulfiani dengan NIM 20. Perkenalkan, nama saya Anissa Hafna Mutia dengan NIM 43. Baik, kemudian saya akan buka sesi untuk pemaparan materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dias. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja sama kreatif. Dengan benar, sinergi adalah aktivitas tertinggi di seluruh kebiasaan-kebiasaan yang disatukan. Sinergi adalah inti dari kepemimpinan yang berpusat pada prinsip. Ini adalah inti dari pengasuh yang berpusat pada prinsip. Sinergi adalah katalisator yang menyatukan dan membebaskan kekuatan terbesar dalam diri manusia. Proses kreatif juga merupakan bagian yang paling penting, paling menakutkan karena tidak tahu secara persis apa yang akan terjadi atau kemana proses ini mengarah. Komunikasi sinergis. Ketika berkomunikasi secara sinergis, benar-benar membuka pikiran dan hati serta ekspresi untuk kemungkinan-kemungkinan baru, alternatif baru, pilihan baru. Saat terlibat dalam komunikasi sinergis, Anda tidak tahu pasti bagaimana proses atau seperti apa hasil akhirnya. Tetapi di dalam diri ada rasa kegembiraan dan keamanan serta petualangan yang meyakini bahwa hal ini akan lebih baik secara signifikan daripada sebelumnya. Itulah tujuan akhir. Selanjutnya, sinergi di dalam kelas. Sinergi ini bisa menguji apakah guru dan siswa benar-benar terbuka terhadap prinsip tentang jumlah keseluruhan lebih besar daripada jumlah perbagian. Sinergi hampir bisa dikatakan sebagai suatu kelompok yang secara kolektif setuju untuk mengesampingkan naskah lama dan menulis yang baru. Selain itu, orang lain juga menjadikan lebih otentik, terbuka dan jujur, lalu proses komunikasi yang sinergis pun mulai. Biasanya situasi menjadi lebih kreatif dan berakhir dengan wawasan dan rencana yang tak diduga oleh seseorang pun pada awalnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sinergi dalam bisnis. Dalam menikmati suatu pengalaman sinergis yang sangat berarti saat bekerja dengan rekan kerja untuk membuat pernyataan misi perusahaan. Awalnya, komunikasi di antaranya berjalan penuh kehati-hatian, cermat, dan serba teratur. Namun, ketika mulai membahas berbagai alternatif, kemungkinan dan peluang ke depan orang-orang mulai menjadi sangat terbuka dan autentik dan mulai menyatakan dengan terus terang apa yang dipikirkan. Agenda pernyataan misi mengarah kepada diskusi bebas yang kolektif, pengumpulan berbagai ide secara spontan. Next. Sinergi dan komunikasi. Komunikasi paling bersikap sopan berfungsi dalam situasi yang mandiri dan bahkan kesaling ketergantungan tetapi peluang kreatif tidak terbuka.
Dalam situasi kesaling ketergantungan, kompromi adalah posisi yang biasanya diambil. Komunikasi tidak bersifat defensif atau protektif, atau marah atau manipulatif. Sifatnya jujur dan tulus serta saling menghormati. Namun, komunikasi ini tidak kreatif atau sinergis. Komunikasi ini menghasilkan bentuk menang-menang yang rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengupayakan alternatif ketiga. Tingkat komunikasi kita mempengaruhi efektivitas kesaling ketergantungan kita. Sebagai contoh, kita bayangkan skenario berikut. Seorang suami istri mengajak keluarganya ke danau di luar kota untuk menikmati acara berkemah dan memancing. Sang suami sudah merencanakan semuanya. Ia juga sudah memesan pondok di tepi danau untuk menyewa perahu. Namun di sisi lain, istrinya ingin menggunakan liburannya untuk mengunjungi ibunya yang sakit, yang jaraknya tinggal sekitar 400 km dari rumah mereka. Dari skenario di atas terdapat perbedaan yang bisa menjadi penyebab situasi yang sangat tidak menyenangkan. Dalam perbedaan pendapat yang terus berlangsung, mereka sebenarnya bisa menemukan semacam kompromi. Mereka bisa menggabungkan keinginan mereka tidak berada pada sisi masalah yang berlawanan. Mereka berdiri bersama pada satu sisi, kemudian melihat masalah, memahami kebutuhan, dan bekerja untuk menciptakan alternatif ketiga yang bisa memenuhi semua keinginan mereka. Dengan memiliki rekening bank emosi yang tinggi, mereka memiliki kepercayaan dan komunikasi yang terbuka dalam kehidupan pernikahan mereka. Dengan berpikir menang-menang, mereka percaya pada alternatif ketiga, solusi yang saling menguntungkan dan lebih baik daripada usulan awal mereka. Dengan mendengarkan empati dan berusaha mengerti lebih dulu, mereka menciptakan dalam diri dan antara mereka gambaran yang menyeluruh tentang nilai hidup serta kekhawatiran yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya, sinergi negatif. Ada banyak energi negatif yang biasanya dikeluarkan ketika orang berusaha memecahkan masalah atau membuat keputusan dalam realita yang saling ketergantungan. Ada banyak waktu juga yang dihabiskan untuk membeberkan dosa orang lain, berpolitik, bersaing, konflik antar pribadi, Baik, selanjutnya adalah menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan adalah inti dari sinergi melalui perbedaan mental, emosional, psikologi antar manusia. Perbedaan itu sendiri adalah menyadari bahwa semua orang melihat dunia tidak sebagaimana adanya, tetapi melihat sebagaimana diri mereka itu melihat dunia atau bisa dikatakan dalam perspektif objektif. Sedangkan menghargai sendiri menurut Purwadaminta adalah menghargai yaitu setiap orang yang harus menghormati, mengindahkan, memuliakan, dan menjunjung tinggi pendapat serta keyakinan orang lain. Next. Kemudian ada analisis medan daya. Dalam situasi saling ketergantungan satu, sinergi sangat efektif dalam mengatasi kekuatan negatif yang bekerja melawan pertumbuhan dan perkembangan. Menurut sosiolog Kurt Lewin, yang mengembangkan model analisis medan daya yang menjelaskan bahwa keberadaan suatu hasil kinerja atau kondisi saat ini adalah sebuah keseimbangan dari kekuatan penggerak yang mendorong ke atas dan kekuatan penahan yang mendorong ke bawah. Kekuatan penggerak pendorong ke atas sendiri yaitu sifat-sifat yang bersifat positif atau baik, kemudian kekuatan penahan mendorong ke bawah yaitu sifat-sifat yang bersifat negatif atau penghambat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, seluruh alam bersifat sinergis.
Ekologi adalah kata yang pada dasarnya menggambarkan proses interaksi di alam yang berhubungan dengan segala sesuatu. Hubungan antar bagian juga merupakan kekuatan dalam menciptakan budaya yang sinergis di dalam keluarga atau organisasi. Meskipun tidak bisa mengendalikan paradigma orang lain dalam interaksi, kesaling ketergantungan atau dalam proses sinergi itu sendiri, ada banyak sekali sinergi di dalam lingkungan pengaruh Anda. Anda bisa melatih keberanian untuk berterus terang dalam situasi kesaling ketergantungan, mengekspresikan ide-ide Anda, perasaan Anda, dan pengalaman Anda dengan cara mendorong orang lain untuk juga bersifat terbuka. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik semuanya, itu adalah penjelasan dari diskusi kelompok kami yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulannya adalah, jadi sinergis itu adalah kesinambungan antara kebiasaan 4, 5, dan 6 yang mana kita nantinya akan membentuk kerjasama yang kreatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.